Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan dimudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki yang barokah ya teman-teman. Di video kali ini aku mau sharing-sharing tentang pengalaman saya ya teman-teman. Soalnya kalau aku tiap kali video bersih-bersih karena aku tidak punya pekerjaan lain, cuma bersih-bersih kayak gitu ya teman-teman. Tapi di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Mungkin teman-teman di luaran sana yang mungkin mau berangkat ke luar negeri jadi BMI atau TKW ya teman-teman, kalian jangan takut karena nasib orang itu sangat berbeda-beda ya teman-teman. Jadi misalkan kalau ada yang nasibnya begini itu semuanya tidak sama teman-teman ya. Mungkin nasib kita bagus, mungkin nasib teman kita yang kurang bagus kayak gitu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman yang minat pergi ke luar negeri, persyaratan pertama ya mungkin harus mempunyai mempunyai tekad yang kuat dan juga fisik yang sangat sehat gitu ya teman-teman. Dan juga mungkin mental juga yang harus sangat kuat, soalnya bekerja di luar negeri itu enggak semudah yang kita bayangkan. Kita kerja ke luar negeri, lihat orang kayak senang kayak gini, kita kan kerjanya tidak sama teman-teman. Nasib kita berbeda-beda. Kadang kita punya majikan yang cerewet, yang pelit, itu kan sudah biasa ya kalau di Saudi kayak gitu ya. Kebanyakan majikan-majikannya itu yang ya cerewet, ya pelit, yang kayak gitulah teman-teman, itu sudah biasa sekali. Tapi kalau sudah bermain dengan tangan atau kekerasan kayak gitu, itu sudah kita harus bisa harus bisa membela diri ya kita teman-teman. Jadi kita sebagai seorang TKW teman-teman, pengalaman saya dulu, saya punya cerita yang sangat minim, sangat menyakitkan, sangat menyayat hati banget teman-teman. Karena mungkin pengalaman saya ini, mungkin juga banyak teman-teman yang mengalami halnya seperti hal yang saya rasakan teman-teman. Waktu itu saya mau berangkat ke Saudi teman-teman. Aku juga dulu pernah berangkat ke Saudi. Pertama saya berangkat saya berangkat ke Saudi teman-teman, di Riyadh. Waktu itu saya 3 tahun, majikan anaknya 7. Alhamdulillah majikan baik, dan saya betah sampai 3 tahun karena majikan tidak cerewet, tidak bawel, tidak pelit kayak gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya kuat meskipun pekerjaan numpuk senumpuk-numpuknya gitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang aku tidur sama setrikaan teman-teman, sama baju, maksudnya sama baju yang mau disetrika gitu ya. Ini baju keranjang, ini saya di pinggirannya kayak gitu ya teman-teman. Saking banyaknya itu di kamar, cucian belum setrikaan. Maklum anak-anak orang Arab itu kan ya, kalau ganti baju itu ganti pakai itu. Jadi saya anaknya 7, itu masya Allah, pokoknya cucian meledak setiap hari. Tapi kalau kita sudah punya tekad yang bulat, tekad yang kuat, mental segala macam itu sudah dipersiapkan dari awal, insya Allah kita bekerjanya itu nggak terasa teman-teman. Meskipun kita ya lelah, capek gitu ya, tapi setelahnya kita istirahat, besok tenaga ada lagi, mentalnya kuat lagi gitu kan ya teman-teman. Yang penting seberat apapun pekerjaannya teman-teman, kita harus istirahat,
harus ada waktu untuk tidur kayak gitu ya teman-teman. Itu sedikit cerita dari saya ya teman-teman. Itu waktu saya pertama di Dubai 3 tahun. Terus saya pulang, mungkin saya di rumah berapa tahun ya, lama sekali sih, ada 10 tahun kayaknya. Saya 10 tahun di rumah. 10 tahun kemudian saya berpikiran berangkat lagi. Ya berangkatlah saya ke Saudi lagi teman-teman. Saya dulu itu pokoknya berangkatnya mau ke Saudi lagi gitu kayaknya gitu ya teman-teman. Udah saya masuk PT-nya tuh PT besar, PT apa ya, lupa pokoknya, dan aku juga nggak mau nyebutin PT-nya, pokoknya PT aja gitu ya. Nah udah aku masuk PT. Terus singkat cerita ya teman-teman, singkat cerita saya udah waktu penerbangan dikasih tahu sama Bu Asrama. Aku sih sudah ada feeling dari sana ya, dari waktu pemberangkatan aku sudah punya feeling yang kayaknya ini majikan atau apa gitu, pokoknya nggak tahu. Pokoknya aku waktu itu kok sudah ada feelingnya itu. Satu PT biasanya kalau satu PT itu kan kadang kita banyak teman, tentu saja kalau di waktu itu kan di PT masih resmi juga masih di PT-nya tuh masih banyak TKW kayak gitu ya. Bahkan saya PAP-an itu berapa puluh ya, itu pokoknya banyak. Sewaktu PAP-an saya juga itu banyak banget. Nah pas aku waktu penerbangan, kok penerbangan saya cuma sendirian teman-teman. Saya sendirian, bahkan si ibu asrama pun, kok kenapa katanya kamu gak ada teman penerbangan? Gak tahu, aku katanya cuma sendirian, aku bilang kayak gitu. Terus ibu asrama tuh kayak yang bingung gitu ya, karena kan gak biasa, biasanya kan serombongan gitu teman-teman ya kalau satu PT gitu. Tapi mungkin nasib saya waktu itu aku sendirian teman-teman. Tapi pas di airport ya banyak teman dari PT-PT lain gitu ya. Dan setelahnya aku terbang lah kayak gitu ya. Aku terbang juga pakai transit gitu, 2 kali penerbangan saya waktu itu, 2 kali naik kapal. Terus waktu itu setelah itu saya dijemput majikan di airport. Majikan itu laki-laki 1, perempuan 1. Nah saya kan sudah ada pengalaman di Riyadh dulu kan ya kerja, jadi percakapan mereka di dalam mobil itu saya sedikit-sedikit mengerti. Terus katanya dia waktu di mobil ngobrolnya itu antara adik kakak. Oh aku bilang gitu, berarti ini bukan majikan saya yang perempuan, ini adiknya majikan yang laki, aku bilang gitu, karena dia kan manggilnya kayak gitu ya. Ya udah, singkat cerita saya sampai ke rumah majikan ya teman-teman. Rumahnya itu jauh dari perkotaan, alias di kampung banget teman-teman. Dari airport ke rumahnya itu ada mungkin 2 jam, 1,5 jam kayak itu perjalanan padang pasir gitu teman-teman. Gak ada yang namanya keramaian teman-teman. Itu aku langsung dibawa pas nyampe ya aku turun ya, kata majikan, turun katanya gitu. Sudah aku turun, aku masuk. Pas aku masuk ke dalam masuk ke rumah ya, maksudnya ke pintu rumah masuk kayak gitu, itu majikan saya yang perempuan sudah ada di pintu masuk itu. Terus dia kayak katanya gini, kamu jangan masukin dulu kaki kamu, katanya jangan masuk dulu katanya gitu, sebentar katanya. Terus kepala saya diginiin, terus dia kayak yang baca-baca apa, aku bilang apa ini, aku bilang gitu ya. Tapi aku sih nggak ngucap, cuma di dalam hati kok kenapa majikan ini, aku bilang gitu ya. Terus kalau udah gitu aku disuruh masuk katanya ke dalam. Aku masuk, terus
tas bawaan saya dilihatin semuanya, diacak-acak gitu ya, diperiksa kayak gitu ya teman-teman. Nah sesudah itu aku langsung disuruh nyimpen tas aku, pakaian saya di gudang itu teman-teman, di gudang mobil yang kayak gitu. Pokoknya di gudang itu banyak alat-alat mobil kayak gitulah teman-teman. Pokoknya di gudang aja ya gitu. Nah, habis itu udah, terus aku langsung dipanggil sama dia. Terus aku kan bingung ya, waktu di gudang itu aku bilang, ini kamar saya atau apa, aku bilang gitu ya. Kok nggak ada tanda-tanda kamar pembantu, aku bilang gitu. Ini mah cuma gudang saja, aku bilang gitu ya. Ya udah, aku naruh tas di sana. Terus si majikan manggil lagi ke saya. Oh, katanya sini kamu, katanya. Terus aku datang. Terus aku langsung disuruh kerja teman-teman. Pas aku datang, udah disiapin itu air sabun yang udah ditaruhin klorok atau apa gitu ya, pokoknya bau-bau baikin kayak gitu. Terus dia manggil ke saya, kamu katanya kesini, katanya. Itu baru saya baru nyampe, sudah disediain pekerjaan teman-teman. Ya sudahlah ya, saya kan niatnya mau kerja, aku nurut saja. Udah, katanya kamu katanya kesini, ya aku dibawalah ke tempat majelis yang untuk laki-laki ya teman-teman. Kalau di Saudi kan kayak gitu ya, tempat ruang tamu laki-laki sama ruang tamu perempuan itu kan berbeda ya teman-teman. Aku dibawanya ke sana, katanya ini, katanya kamu bersihin ini pakai sabun ini, katanya karpet itu teman-teman, karpet permadani itu, alketip itu yang sejadah yang besar kayak itu yang di lantai ya. Aku disuruh di ini, katanya bersihin semuanya, katanya. Oh, awas katanya kalau kena klorok, kalau kelihatan ini kena klorok, katanya gitu. Terus aku bilang, kok awas kena klorok, ini kan dia yang ngasih aku sabun udah pakai klorok, bilang gitu ya. Tapi ya udahlah, aku bilang gitu, aku udah aja ya gitu, dikerjain apa yang dia bilang saya kerjakan. Terus saya beres teman-teman. Saya waktu itu datangnya jam berapa ya, sorean teman-teman. Gak lama kemudian kan datanglah malam. Waktu malam itu mungkin malam pertama saya di sana ya teman-teman. Pas malam hari, pas magriban gitu ya teman-teman, dia manggil saya, kamu katanya kesini, katanya. Terus di dapur itu bekas masak mungkin teman-teman ya, semuanya perabotan keluar. Ya aku di sana cuci perabotan. Habis cuci perabotan mungkin aku nyampe jam berapa, itu lama banget teman-teman, nyampe jam berapa gitu. Pokoknya perabotan kayak yang dikeluarin semuanya teman-teman. Aku di sana beresin, lap-lap, kompor semuanya. Mungkin aku beres jam 11:30 malam teman-teman. Terus setelah itu, setelah beres cuci piring, aku disuruh cuci kamar mandi dan bersih-bersih kamar mandi teman-teman. Aku waktu itu terus aja bekerja dari pas aku datang sampai aku tengah malam, gak tahu jam berapa. Terus dianya ngomong, katanya sini kamu, katanya. Udah ya, itu aku udah cuci kamar mandi udah. Terus pokoknya bersih-bersih itu di dalam kamar mandi semuanya sudah, aku bilang gitu. Terus dianya datang, karena kan waktu aku nyuci kamar mandi dikit-dikit dia datang, dikit-dikit dia datang gitu kan ya. Aku dari pas pertama sudah punya feelingnya, ini majikan gak beres, aku bilang gitu ya. Karena kalau majikan yang baik teman-teman, kita datang seharusnya kita dikasih makan, terus disuruh istirahat kan gitu teman-teman. Bisa juga kita disuruh mandi atau apa kayak gitu ya teman-teman. Itu enggak teman-teman, langsung aku disuruh kerja terus sampai tengah malam saya kerja. Terus habis itu aku dipanggil, aku kan sudah beres kamar mandi, sudah beres dapur ya. Terus dia manggil, katanya sini kamu, katanya. Dia kan lagi duduk di tempat ruang tamu kayak apa gitulah, ruang tamu lah gitu, ruang keluarga mungkin, ruang keluarga. Dia manggil saya, katanya
ambil katanya selimut kamu di sana katanya. Aku ambil di sana, ada selimut di sana di gudang itu ya, sama bantalnya satu, mungkin dia sudah nyediain gitu ya teman-teman. Ya aku ambil lah, terus aku bilang, ini aku bilang gitu untuk tidur aku. Iya katanya, tidur kamu sana katanya gitu. Aku tidur, nggak bisa tidur teman-teman. Masa aku tidur sebelahan dengan mereka yang lagi pada ngobrol kayak gitu? Kan aku baru pertama di sana, terus pada berisik. Aku mau tidur bagaimana ya teman-teman? Nah udah, singkat cerita pagi ya teman-teman. Aku semalaman nggak bisa tidur teman-teman. Oh ya teman-teman, berhubung durasinya sudah sangat kepanjangan, saya akhiri dulu video kali ini ya teman-teman, karena cerita saya belum kelar. Mungkin di video selanjutnya saya bisa melanjutkan ya teman-teman. Segini aja mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.